Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indah Wahyu Faulida. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi pemasaran terpadu. Sebelum membahas materi mengenai komunikasi pemasaran lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Menurut Muhammad, di bukunya tahun 2009, mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Setelah mengetahui definisi dari komunikasi, perlu juga kita mengetahui definisi dari pemasaran. Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller di buku tahun 2007 mengungkapkan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran? Menurut Firmansyah di bukunya tahun 2020 mengungkapkan bahwa komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Integrated Marketing Communication atau IMC adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan public relation, serta mengkombinasikan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal. Proses komunikasi pemasaran menurut William Stanton membagi peranan pembeli menjadi 5, yaitu pengambil inisiatif atau inisiator merupakan yang pertama menyarankan gagasan untuk membeli. Kemudian orang yang mempengaruhi atau influencer, yaitu orang yang memberikan informasi dan pengaruh tentang bagaimana kebutuhan dan keinginan yang dapat diketahui. Yang ketiga ada pembeli atau buyer, yaitu mereka yang akan melakukan pembelian yang sebenarnya. Ada pemakai atau user, adalah pemakai akhir atau konsumen aktual. Yang terakhir ada penilaian atau evaluator, yaitu orang yang memberikan umpan balik tentang kemampuan produk yang dipilih dalam memberikan kepuasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perilaku konsumen. Menurut Philip and Kotler, yaitu ada faktor kebudayaan yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Ada yang kedua, faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, kemudian keluarga, peranan, dan status. Dan yang terakhir ada faktor pribadi, terdiri dari usia dan tahap daur hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Ada 8 konsep dasar komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama periklanan atau advertising, yang kedua ada personal selling, ada public relation atau hubungan masyarakat, ada direct marketing, sales promotion, word of mouth marketing atau pemasaran dari mulut ke mulut, kemudian ada interactive marketing dan events and experience. Pembahasan pertama yaitu periklanan atau advertising. Advertising merupakan suatu bentuk dari presentasi non-personal dan promosi dari suatu ide, barang, atau jasa yang tidak gratis
atau bisa disebut berbayar, dan dilakukan oleh sponsor dari perusahaan yang teridentifikasi. Nah, iklan ini biasanya disampaikan melalui media televisi, radio, media cetak, papan billboard, dan atau media lain seperti balon udara. Seiring perkembangan zaman, internet ini sering digunakan oleh semua khalayak ramai atau masyarakat ataupun konsumen. Nah, dengan adanya perkembangan ini, perusahaan akan mengambil alih internet ini sebagai media informasi mengenai produk yang akan dijual, sebagai media periklanan untuk mempermudah dan memperkenalkan produk-produknya ke calon konsumennya. Personal selling atau penjualan personal. Menurut Kotler dan Armstrong, personal selling adalah presentasi pribadi oleh para tenaga penjual perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Menurut swasta, di bukunya tahun 2002, jenis-jenis promosi penjualan terbagi menjadi 5, yaitu trade selling, missionary selling, technical selling, new business selling, dan responsive selling. Sebagai contohnya, promosi penjualan melalui trade selling. Contohnya itu perusahaan Samsung itu telah menerapkan promosi mengenai tukar tambah handphone untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi. Nah, Samsung itu menawarkan tukar tambah atau trade-in ini melalui online di aplikasi ss.com trade-in, bisa di-download di Google Play Store dan dapat langsung datang ke gerai Samsung. Nah, program trade-in ini atau tukar tambah merupakan program di mana pelanggan dapat membeli produk handphone Samsung yang baru dengan menukarkan handphone milik pelanggan dan membayar selisih harga handphone baru dengan harga handphone milik pelanggan yang lama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur oleh perusahaan. Public relation atau hubungan masyarakat. Menurut Frank Jeffkins, public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Philip Kotler mengatakan bahwa marketing public relation diciptakan untuk menambah atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang unik untuk menunjukkan kredibilitas pesan produk. Beberapa program dalam kegiatan marketing public relation yaitu ada publikasi, ada news atau berita, ada event atau kegiatan, ada pidato, sponsorship, dan berperan serta dalam aktivitas sosial. Direct marketing atau pemasaran langsung. Direct marketing adalah sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target customer untuk menghasilkan respon atau transaksi. Media direct marketing antara lain direct response, broadcasting, direct mail, telemarketing, interaktif televisi, print, internet, dan media lainnya. Sales promotion atau promosi penjualan. Sales promotion merupakan istilah singkat dari penawaran nilai tambah yang dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respon dari customer. Contoh kegiatan sales promotion yang sering kita temui adalah ada hadiah gratis, sampel gratis, ada kupon, diskon, voucher, giveaway, buy one get one, dan lain-lain. Pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Pemasaran ini merupakan komunikasi tentang produk dan jasa antara orang-orang yang dianggap independen dari perusahaan yang menyediakan produk
atau jasa dalam medium yang akan dianggap independen dari perusahaan. Nah, komunikasi ini bisa saja berupa percakapan atau hanya satu arah testimoni. Nah, misalnya berbicara langsung melalui telepon, email, dan lain sebagainya. Interaktif marketing atau pemasaran interaktif. Pemasaran ini adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, dan menciptakan penjualan produk atau jasa. Penerapan interaktif marketing seperti di survei dan kuis maupun video interaktif. Yang terakhir ada event and experience atau acara khusus. Event marketing adalah situasi yang signifikan atau peristiwa promosional yang mempunyai fokus utama untuk menangkap perhatian dan melibatkan customer dalam event tersebut. Seperti halnya di entertainment, festival, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen dan chat di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.